Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi bahas lagi latihan soal hukum profesi tahun 2024 part 2. Sebelumnya sudah ada part 1-nya ya, Kak Ebi sematkan nanti di video ini. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Tidak bosan-bosan, Kak Ebi selalu mengingatkan untuk teman-teman yang sedang mengerjakan soal hukum itu fokus kepada pertanyaan dulu ya, jangan kepada soal, dan baca dulu pilihan gandanya, kira-kira itu tuh soalnya mengarah kemana gitu kan, biar nanti kalian bisa langsung mendapatkan inti dari pertanyaan soal-soal hukum tersebut. Baik, kita mulai ya. Ada bayi laki-laki umur 12 tahun datang ke posyandu bersama ibunya untuk pemeriksaan rutin. Dari hasil anamnesa didapatkan bahwa bayi belum bisa berjalan. Hasil pemeriksaan didapatkan kesadaran kompos mentis, BB 9 kg, panjang badan 75 cm, pernapasan 32 kali per menit. Bidan melakukan visional pre-screening perkembangan KPSP dengan jumlah jawaban ya berjumlah 7. Apakah kesimpulan tumbuh kembang yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pertumbuhan normal dan perkembangan menyimpang. B. Pertumbuhan dan perkembangan tidak normal. C. Pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia. D. Pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan. Atau E. Pertumbuhan kurang dan perkembangan meragukan. Nah, kalau untuk soal seperti ini, kalian memang harus banyak membaca ya teman-teman ya. Untuk kuesioner KPSP itu, jika jawaban kurang dari 6, jawaban 7-8, jawaban 9-10 itu menandakan perkembangan bayi atau anak itu seperti apa. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke kunci jawaban. Jawaban yang paling benar adalah yang D, pertumbuhan normal dan perkembangannya meragukan. Bayi laki-laki usia 12 bulan, BB idealnya 7,8 sampai 12 kilo. Maaf ya, ini 12 bulan ya, bukan 12 tahun. Saya salah ketik. 12 bulan, BB idealnya di 7,8 sampai 12 kilo dengan tingginya 71 sampai 81,5 cm. Hasil jawabannya di KPSP 7 sampai 8 itu menunjukkan perkembangan anak meragukan. Sedangkan apabila jawaban ya itu sebanyak 6 dan kurang, maka mungkin ada penyimpangan. Kalau perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan, maka jawabannya itu 9 sampai 10. Karena tadi dikatakan jawaban yang ya itu hanya 7, maka perkembangan anaknya masih diragukan ya. Tapi pertumbuhannya normal, perkembangannya saja yang meragukan. Kalau berdasarkan KPSP. Soal yang kedua, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Anak laki-laki umurnya 2 tahun datang bersama ibunya ke posyandu untuk melakukan penimbangan. Bidan melakukan anamnesa dengan hasil bayi tidak ada keluhan. Pada saat pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan kesadarannya kompos mentis, BB-nya 10,5 kg, panjangnya 84, suhu 36,8, pernapasan 30 kali per menit. Hasil jawabannya pada KPSP berjumlah 8. Nah, tadi sudah dibahas ya. Jadi tindakan yang paling tepat apa nih? Konsultasi dengan ahli gizi, evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian, evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian, atau penimbangan kembali 1 bulan akan datang, anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat yang B ya. Jadi kita melakukan evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Dilihat dari pertumbuhan anak pada kasus tersebut itu normal, sehingga tidak ada diperlukan konsultasi ke ahli gizi. Dilihat dari jumlah jawabannya pada KPSP itu bernilai 8, menunjukkan perkembangan yang meragukan, sehingga membutuhkan stimulasi lebih sering dan intensif pada jawaban tidak selama 2 minggu. Jadi kan nanti ada jawaban tidak tuh selama 2 minggu ke depan, lebih distimulasi untuk jawaban-jawaban yang tidak selama 2 minggu ke depan. Setelah itu dilakukan penilaian ulang KPSP-nya. Apabila jawaban ya itu 6, berarti kurang kemungkinan ada penyimpangan. Jawaban 6 atau kurang ya, kemungkinan ada penyimpangan. 7 sampai 8 perkembangan meragukan. Kalau 9 sampai 10 itu berarti perkembangan anaknya sudah sesuai. Soal yang berikutnya. Nah, yang ini ditanyanya umur berapa bayi dipantau kembali tumbuh kembangnya. Sebenarnya kalau kalian sudah
membaca dulu pertanyaan, baru ke soal. Di bagian bawah sini tuh sudah ada nih hasil jawaban Y-nya bernilai 9 pada KPSP. Perhatikan tumbuh kembang anaknya normal. Kira-kira disuruh datang lagi kapan? Dan yang data fokus lagi usia anak 6 bulan nih dia baru datangnya. Kita baca aja ya. Seorang anak laki-laki usia 6 bulan datang ke posyandu. Datang untuk melakukan penimbangan. Bidan melakukan anamnesa dengan hasil bayi, tidak ada keluhan dan bayi sehat serta aktif menyusui. Riwayat imunisasi sebelumnya, BCG, polio 1, DPT 1-3. Ini HB-HIP ya. HB-HIP-nya 1-3, bidan melakukan pemeriksaan fisik dengan hasil kesadaran kompos mentis, BB-nya 7,5, panjang badan 66, suhu 36,8, pernapasannya 44 kali. Dengan hasil jawaban dia pada KPSP berjumlah 9. Kira-kira berapa bulan lagi kita suruh untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang? Ya, 9 bulan ya. Jadi, evaluasi perkembangan pada bayi usia 3-24 bulan dilakukan itu setiap 3 bulan sekali. Karena ibunya tadi datang di usia anak 6 bulan, 3 bulan lagi usia anaknya adalah 9 bulan. Oke, nah kalau dia datang di usia 12 bulan, 12 tambah 3 berarti 15 bulan dia harus lakukan pemantauan tumbuh kembang lagi. Kalau usia anak rentangnya 24-72 bulan, dilakukannya setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Soal berikutnya, apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus? Nih, kalian baca nih. Berarti dia bahas tentang diare. Seorang ibu membawa anaknya dengan usia 2 tahun ke puskesmas dengan keluhan diare semenjak 14 hari lalu. Bidan melakukan anamnesa dengan hasil balita masih mau makan dan minum. BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak terdapat darah dalam tinja. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kesadaran kompos mentis, nadi 34 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, mata tidak cekung, turgor kembali cepat. Diagnosanya apa nih? Dia sudah diare nih semenjak 14 hari lalu, kata ibunya. BAB-nya 3-4 kali sehari, konsistensinya cair, masuk ke disentri, diare dengan dehidrasi berat, diare dengan dehidrasi sedang, diare tanpa dehidrasi atau disentri persisten. Di sini dikatakan matanya tidak cekung, turgornya juga kembali cepat. Berarti dia tidak dehidrasi ya. Atau dehidrasi tapi masih ringan. Coba kita lihat kunci jawabannya. Benar ya, jadi jawabannya itu yang diare tanpa dehidrasi, D. Kondisi pada kasus tersebut adalah diare, namun tidak menunjukkan tanda dehidrasi. Karena kasus terjadi 14 hari, maka disebut sebagai diare persisten, di mana konsentrasi BAB balita encer dan sering lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Jadi, dikatakan diare persisten itu kalau BAB-nya sering lebih dari 3 kali. Nah, oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus bayi umur 3 bulan dibawa ke PKM, keluhan bayi menangis saat buang air kecil. Hasil anamnesa, bayi buang air kecil hanya 2 kali sehari. Hasil pemeriksaan, panjang 56, berat badan 5 kilo. Genitalia bayi tampak penisnya melengkung ke bawah dan lubang uretra terdapat pada ventral. Kira-kira apa nih? Kalau ibunya datang ke puskesmas, keluhannya seperti ini, kalian apakan? Berikan obat anti nyeri? Tidak ya. Tenangkan ibu dan keluarga. Ini bisa menjadi salah satu tindakan, tapi yang ditanya yang paling tepat. Minta ibu lebih sering menyusui? Tidak ya. Merujuk ke rumah sakit? Bisa. Anjurkan ibu untuk rutin membersihkan area genitalia bayi. Ini kalau fimosis mungkin ya. Tapi kalau bentuk penisnya melengkung ke bawah, lubang uretra terdapat pada ventral, itu ada kelainan berarti pada penis bayinya. Maka bukan wilayah kita ya. Maka kita rujuk. Benar ya yang D. Rujuk bayi ke RS untuk dilakukan operasi uretroplasti.
Mungkin sudah pernah dengar hipospadia ya. Jadi cara mengobati hipospadia tergantung pada tipe atau jenis kelainan yang terjadi pada penderitanya. Umumnya, penanganannya dilakukan melalui operasi untuk memperbaiki kelainan. Operasi tersebut disebut dengan uretoplasti atau metoplasti atau granuloplasti. Prosedur ini dilakukan saat penderita berumur 3-18 bulan. Pada tahap ini, bidan hanya berwenang melakukan rujukan ke vaskes yang lebih tinggi. Oke, jadi jangan kalian kasih pereda nyeri ya. Kalau sudah tahu ada kelainan bentuk, berarti bukan wilayah bidan lagi. Soal yang berikutnya. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke PMB untuk kontrol? Hasil anamnesis bayi malas menyusui, BAB BAK-nya tapi lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher sampai pusat. Pernapasannya 40 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Kira-kira apa nih diagnosanya? Bayi normal, letargi, kren ikterus fisiologis atau ikterus patologis. Ada yang jawab bayi normal? Jawabannya yang D ya. Karena kan baru 3 hari ya, apa enggak? Coba kita lihat kunci jawaban. Ya, yang D ya, ikterus fisiologis. Jadi letargi itu tuh bayinya tuh lemas, lemah ya, lunglai gitu. Kalau kern ikterus itu terjadi pada bayi baru lahir, di mana kadar bilirubinnya sangat tinggi, dapat menembus ke otak hingga menimbulkan kerusakan otak. Kalau bayi normal, itu tanda-tanda BBL normal, itu kulitnya kemerahan ya. Terus rasa licin ya, karena jaringan subkutannya sudah cukup. Ikterus fisiologis. Nah, jika muncul 24 jam sampai 72 jam pertama setelah lahir, menghilang sebelum usia 2 minggu. Jadi, kalau teman-teman ketemu bayi baru lahir setelah 24 jam kuning, tapi sebelum 2 minggu tuh hilang, itu masih fisiologis ya. Masih normal-normal saja ya. Ikterus neonatorum fisiologis. Ikterus neonatorum fisiologis adalah penyakit kuning yang ditunjukkan dengan perubahan warna pada kulit, konjungtiva, sklera, dan leher sampai pusat. Kalau patologis itu tuh bayinya sudah dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan bilirubin, di mana hasilnya itu melebihi 10 mg% pada neonatus cukup bulan, atau lebih dari 12,5 mg% pada neonatus kurang bulan. Ya, jadi kalau cukup bulan itu di 10, kalau di kurang bulan itu 12,5. Ikterus itu terjadi pada 24 jam pertama, dia terus menetap sesudah 2 minggu pertama. Nah, itu patologi ya. Jadi harus segera ke rumah sakit. Khawatirnya terjadi ini nih, kern ikterus, di mana kadar bilirubinnya sudah sangat tinggi. Bahayanya nanti merusak organ-organ bayi termasuk otak ya. Oke, soal yang berikutnya. Apakah imunisasi yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang bayi umur 9 bulan, udah nggak usah dibaca lagi deh sampai bawah. Kalau kalian sudah hafal imunisasi bayi, dibilang imunisasi 9 bulan, itu sudah pasti campak ya. Tapi bisa aja nih dalam soal, dia dikatakan bayi umur 9 bulan, datang ke posyandu untuk imunisasi. Tapi ibu mengatakan baru mendapatkan DPT 2 karena terlambat. Mendapatkan imunisasi yang selanjutnya. Nah, berarti disesuaikan. Tapi kalau dalam soal tidak ada kata-kata terlambat, maka disesuaikan saja usianya. Karena di sini 9 bulan dan tidak ada kata terlambat dalam soal, maka imunisasi yang paling tepat diberikan pada usia 9 bulan adalah imunisasi campak ya, yang E. Jadi, vaksin MR adalah kombinasi dari campak dan measles M dan rubella R. Vaksin MR itu berbeda sama MMR ya. Pernah dengar ya MMR ya. Jadi vaksin MMR itu terdiri dari tiga apa ya namanya ya? 3 kuman bakteri gitu ya. Kalau MMR itu ada mumps, measles, dan rubella. Ya, rubella ini virus ya teman-teman ya, sorry bukan bakteri.
Berarti kalau MR itu ada 2 virus, kalau MMR ada 3 virus. Itu bedanya. Berfungsinya mencegah campak, rubella, dan gondongan. Kalau MMR. Sementara kalau MR itu ya cuma untuk campak dan rubella saja. Vaksin MR atau MMR biasa diberikan pada umur 9 bulan. Bisa sampai usia 12 bulan ya, jika adanya keterlambatan diberikan. Itu masih toleransi untuk usia 12 bulan. Umur 18 bulan diberikan lagi MR atau MMR lanjutan atau booster lah bahasa kerennya ya. Jadi kalau nanti usia 5-7 tahun diberikan lagi MR di program pemerintah itu biasanya di program BIAS kelas 1 ya. Mungkin pernah dengar bahwa anak-anak SD itu dapat imunisasi disuntik ya, suntik MR atau MMR. Itu di usia 5-7 tahun. Sama itu juga untuk campak, rubella, dan mumps ya. Oke, soal yang berikutnya nih. Kapan jadwal paling tepat diberikan imunisasi selanjutnya pada bayi? Bayi perempuan umur 3 bulan dibawa ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Bidan memberikan imunisasi DPT-2 dan polio 3. Setelah mendapatkan imunisasi, bayi tersebut demam pada malam hari. Ini sebenarnya nggak usah dibaca sampai selesai soalnya. Kita langsung ke fokus pertanyaan. Kapan jadwal paling tepat diberikan imunisasi selanjutnya? Di sini dia bilang DPT ya, pasti 4 minggu lah ya kan? Paling tepat ya, 4 minggu. Karena berdasarkan anjuran IDAI, bayi usia 4 bulan itu dapat DPT HIP 3, polio 4 ya. Terus disuntik juga sama IPV, injeksi polio vaksin. Jadi imunisasinya kiri kanan tuh. Maka rentang waktu interval yang paling tepat adalah 4 minggu lagi diberikan DPT lagi. Tadi kan DPT 2, 4 minggu lagi dia dapat DPT 3, polio 4. Kayak gitu ya. Oke, soal yang berikutnya nih. Pertanyaannya, apakah penyebab masalah yang terjadi pada bayi? Bayi laki-laki dapat imunisasi BCG 2 hari lalu. Pada saat ini di daerah penyuntikannya timbul bengkak dan merah. Nah, apa tuh penyebabnya? Alergi terhadap vaksin, dosis vaksin yang terlalu banyak, reaksi normal imunisasi BCG, bayi tidak tahan dengan imunisasi BCG, atau penyuntikan terlalu dalam. Apa nih jawabannya nih? Alergi mungkin ya? Ada yang jawab alergi nggak? Nah, jawaban yang tepat tuh ya reaksi normal imunisasi BCG. BCG tuh yang suntiknya di lengan atas. Mungkin kalian ada tuh bekas suntik BCG ya. Nanti akan muncul seperti bisul dia lama-kelamaan. Ya, bengkak dan merah tuh reaksi normal. Ya, jawabannya yang C ya. Muncul bengkak dan kemerahan ini merupakan tanda bahwa kekebalan bayi bekerja dengan baik dalam membuat sel imun. Jadi sel imun ini menyerang bakteri penyebab tuberkulosis yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin Bacilla calmette-guerin. Aduh, susah namanya ya. Atau disebut, kita kenal tuh gampangnya BCG. Ya. Oke. Soal yang berikutnya ya. Pertanyaannya apa nih? Apakah imunisasi yang tepat? Nih, kita langsung fokus ke bayinya berusia 4 bulan. Kalau 4 bulan dapat imunisasi apa? DPT? DPT 3. Ada nggak di situ pilihan DPT 3? Kalau tulisan aku typo, minta maaf ya. Ini harusnya tulisannya HIP. HIP B ya teman-teman, bukan HEP ya, HIP. DPT 3, berarti yang E dong. Kecuali ada kalimatnya dia terlambat mendapatkan imunisasi dengan alasan misalnya anaknya demam atau susah mendapatkan fasilitas kesehatan ya. Imunisasi usia 4 bulan masih bisa nggak dapat BCG? Masih boleh. DPT 1 baru usia 4 bulan, boleh juga. Karena toleransinya itu tuh batas usia 12 bulan. Gitu ya, berarti jawabannya yang E. Sesuai ya, sesuai dengan kata kunci jawabannya E. DPT 3, HIP 3, dan polio 4. Berdasarkan anjuran IDAI, bayi 4 bulan wajib mendapatkan imunisasi dasar berupa DPT, HB, HIP, dan polio. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Itu tadi 10 soal tentang bayi. Akan ada soal-soal lagi untuk latihan soal hukum profesi bidan.
Jangan lupa untuk bantu Kak Ebi subscribe, like, dan share. Terima kasih.